hidup ini memang mungkin banyak hal yang tidak kita mengerti, tidak bisa kita jangkau, tidak kita kuasai semua. Tapi ayo percayalah dan beranilah. Kata beliau menarik, faith is taking the first step even when you can't see the whole staircase. Percaya itu berarti kamu berani melangkah meskipun kamu belum melihat keseluruhan anak tangganya. Itu namanya percaya. Hidup ini sangat kompleks, sangat luas, sangat dalam. Mungkin kita tidak ngerti detail kecil-kecil satu-satu. Kalau kita nunggu ngerti semuanya sampai detail, mungkin kita tidak jalan-jalan. Ayo percaya saja, terus jalan. Meskipun kita tidak tahu anak tangga ini ujungnya kemana. Kita percaya bahwa kalau melakukan kebaikan, nanti buahnya mesti baik. Kita percaya, terus ayo jalan. Itu saja sudah. Kalau tidak dibahas sampai detail, tidak mesti loh Pak, ada orang baik itu kadang-kadang susah terus hidupnya. Teman saya baik itu ternyata ya tidak. Terus ruwet, apa terus saya tidak baik saja Pak. Tapi tidak baik kan tambah susah. Nanti kamu ruwet, ingin memahami semua jadi ruwet. Sudahlah, percayalah. Terus berani memulai jalan. Jadi, kalau ingin kamu jangkau semua, kamu kontrol semua, tidak bisa. Hidup ini sangat kompleks. Mau nikah saja mikir itu, mikir saya apa nanti bisa ya Pak membahagiakan. Kemudian kira-kira kalau punya anak apa ngatasi ya Pak, saya itu anak enggak telatenan Pak, saya mikirnya panjang. Kalau pagi terus saya terus jadinya kan itu enggak nikah-nikah. Kan ada orang enggak nikah-nikah pertimbangannya ketahuan. Jadi makanya ada mitos itu biasanya kalau umurnya tambah, pinternya tambah, itu nikahnya lama. Karena pertimbanganmu terlalu panjang, mikirnya macam-macam. Jadi ayolah ya. Kadang-kadang hidup ini perlu ditekati kalau kata orang Jawa. Percayalah, jalan. Yo kalau dibahas sampai detail, segala kemungkinan bisa terjadi. Apa wis? Wong sekedar ngaji gini saja kan. Nanti kalau hujan gimana ya? Nanti kalau pulang kemalaman gimana ya? Nanti kalau di sana ternyata temanku tidak ada yang berangkat gimana ya? Bisa segala macam pertimbangan. Dan memang mungkin terjadi yang kamu pikirkan itu. Tapi kalau kamu mikirnya terlalu panjang ke sana, tidak jalan. Jadi ada kalanya percayalah, beranilah, mulaian. Ya memang kamu tidak bisa lihat ujungnya nanti kemana. Wong akhir itu bisa kemana-mana di luar kuasa kita. Kata orang-orang stoik kan ya pinter-pinterlah memilah ini dalam kuasaku, yang ini di luar kuasaku. Kita sering overthinking pada hal-hal yang di luar kuasa kita. Siapa sih yang yos kuasaku yo ujian garap saisane, hasilnya berapa ya monggo saja, di luar kuasa kita. Maka kata beliau, keyakinan dapat memberi kita keberanian untuk menghadapi ketidakpastian masa depan. Itu akan memberi kekuatan baru pada kaki kita yang lelah saat kita melanjutkan langkah maju menuju kebebasan. Ini untungnya orang beragama. Orang beragama itu kan basis nalarnya ada pada keyakinan. Jadi yakin dulu, ya kalau perlu rasionalisasi akalnya dipakai. Lebih nyaman. Tapi kalau kamu awalnya mungkin agak menggali dulu, meragukan dulu, itu biasanya lama. Jadi karena hidup ini sulit dideteksi sampai ke relung-relung paling gelapnya, paling samarnya. Maka jalan paling aman, faith. Percaya dulu, lebih enak. Nah, kata beliau gitu. Karena kalau beliau nuruti diskusi, pertimbangan, mungkin beliau ya tidak bergerak-bergerak. Diskusi terus bagaimana cara kita mengentaskan kemiskinan. Diskusi seminar di mana-mana. Nih ya sing miskin tetap miskin.
Isinya seminar terus. Nah, ya kan, caranya begini loh, caranya gini. Oh, itu kokean coro, kokean diskusi. Ya memang mungkin cara ini ada lemahnya, cara itu ada kurangnya. Tapi ya memang harus dipilih salah satu dan siap ditanggung segala resikonya, jalan. Jadi itu prinsip yang keempat yang menurut saya kita harus mulai. Terus ya memang segala sesuatu perlu pengorbanan. Nothing worthwhile is gained without sacrifice. Tidak ada hal yang berharga itu tanpa pengorbanan. Ya selalu perlu pengorbanan, mungkin waktu, mungkin tenaga, mungkin emosi, mungkin biaya, dan lain sebagainya. Dan ini ada quote menarik. The time is always right to do the right thing. Waktu akan selalu benar untuk melakukan kebenaran. Jadi tidak usah mikir panjang kalau itu kebenaran. Waktunya anytime mesti benar. Saya ingin bantu orang, Pak. Kira-kira waktu yang tepat kapan ya, Pak? Apa pagi? Walah, kalau pengen bantu tidak usah mikir waktu. Semua waktu cocok kalau untuk hal yang baik dan yang benar. Oke, ini prinsip yang keempat. Prinsip kelima, ini sebelum ke perdamaian ya. Mungkin kita perlu proses untuk sampai pada tujuan tadi. Yang penting jangan menyerah. Tadi saya sebut jangan putus asa itu ya. Ya memang segala sesuatu tidak bisa instan. Selalu kita perlu proses. Bagi yang menggunakan logik instan, siap-siap kecewa. Ikuti prosesnya. Tahan ujian godaannya. Kata beliau, jika kamu tidak bisa terbang, maka larilah. Jika kamu tidak bisa berlari, maka berjalanlah. Jika kamu tidak bisa berjalan, maka merangkaklah. Apapun yang kamu lakukan, boleh, asal kamu terus maju. Jangan berhenti. Kalau kamu sudah punya tekad tadi kan, percaya, berani memulai, jalan terus. Mungkin tenagamu tinggal separuh, ya berjalan separuh tenaga. Mungkin kamu sudah ngos-ngosan, ya pelan-pelan sambil ngos-ngosan. Yang penting jangan putus asa, jangan mandek, maju terus. Kenapa? Ya karena kita sudah matok tujuan. Kita sudah punya makna, punya tujuan. Kalau dalam agama ini saatnya untuk istiqomah. Kayak ngaji ini, kalau kita tidak punya daya istiqomah, mungkin ya wis tak tinggal sejak dulu-dulu. Bosen ngomong kayak gini-gini terus aku sekali-sekali pengen ganti forum, forumnya anak-anak gini-gini terus misalnya. Ya kan bisa saja begitu. Tapi kan ya ini khasiatnya perjuangan yang perlu istiqomah. Jadi maka prinsip ini penting. Jadi prinsip-prinsip dari Martin Luther ini mungkin menarik untuk membentuk karakter kita ya. Jadi pribadi yang jangan menyerah. Kata beliau bahkan ukuran utama orang kuat itu bukan saat dia berdiri di saat nyaman dan aman, tetapi saat dia berdiri ketika menghadapi tantangan dan kontroversi-kontroversi. Ya kalau situasi nyaman, aman, biasa. Tapi begitu ada tantangan itu terbukti ini kuat berarti orang ini. Kalau bahasa agama kan semakin lelah, semakin capek itu semakin banyak tantangan tapi masih istiqomah, menunjukkan dia orang kuat. Baik, saya malam hari ini agak batuk, jadi itu kan jadi kelihatan tantangannya batuk tapi ya tetap ngaji. Nah, ini berarti apa? Ini salah satu contoh istiqomah itu kadang terbukti dari tantangan. Allah kalau sehat terus, enak terus ya biasa Pak sama saya. Saya coba nanti kalau ada tabrakan undangan yang dapat gaji besar misalnya, apa ya tetap ngaji apa diliburkan. Saya tak lihat nanti Pak Faiz kalau ada tabrakan misalnya. Itu tantangan. Jadi tantangannya istiqomah. Baik. Terus
Saya menolak, kata beliau, menerima gagasan bahwa manusia hanyalah kepingan perahu dan sampah di sungai kehidupan yang tidak mampu mempengaruhi peristiwa yang berlangsung di sekelilingnya. Manusia bukan sampah dan bukan papan yang terbawa arus. Manusia itu makhluk yang mampu membuat arus sendiri. Jadi maka semoga tidak ada yang malam hari ini hadir punya prinsip saya mengalir saja Pak gitu. Ya, kan banyak teman-teman yang muda-muda biasanya begitu karena mungkin males mikir tadi. Begitu ditanya, gimana cita-citamu nanti setelah lulus? Enggak tahu Pak, saya mengalir saja Pak, saya ikut. Nah, kalau prinsipmu begitu, yo kamu ndak jadi kendali atas hidupmu sendiri. Bercita-citalah. Kalimat-kalimat seperti tadi menunjukkan kalian ndak berani bermimpi. Ndak apa-apa, ndak akan ada orang ketawa kok kalian bisa. Yo, saya pingin dua pemilu yang akan datang saya bisa lah Pak jadi ketua-ketua MPR kalau ndak presiden misalnya. Loh, ya ndak masalah cita-cita tinggi. Baik. Kayak ini prinsip-prinsip hidup yang penting sebelum berjuang seperti yang dilakukan oleh Martin Luther King tadi.